hari ini ketemu pertemuan terakhir di semester genap ya. Iya Pak, iya Pak. Ketemu dengan konseling. Hari pertemuan terakhir dengan materi memahami identitas, peran dan kesetaraan. Sebelum itu, saya minta satu orang untuk pimpin ketemu dalam doa. Teman-teman, mari kita sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Engkau telah menjaga kami dari tempat kediaman kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Tiba saatnya kami akan melakukan aktivitas kami, mari Tuhan Engkau memberkati kami supaya dari awal, pertengahan hingga berakhir dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Bagaimana tugas ya 2 minggu lalu kasih itu kumpul di classroom kok semua? Sudah. Baik adik-adik, kita akan memulai ketemu materi yaitu memahami identitas, peran dan kesetaraan. Kita akan mulai dengan identitas. Mungkin salah satu dari orang pasti ada yang tahu apa itu identitas. Coba bisa beri sedikit pengertian arti apa itu identitas. Nah, identitas adalah jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang. Boleh. Mungkin ada dari yang lain yang mau memberi pendapat. Oke, baik, kita memulai materi identitas, boleh. Pengertian identitas. Identitas itu merujuk pada individu atau pribadi sendiri. Kayak tentang nama, umur, tempat tinggal, kayak yang ada di KTP. Mah adik-adik dong kan kalau mana KTP itu terus bocil kalau ke pesta bagi. Identitas itu bukan hanya tentang pria atau wanita. Identitas itu tentang spektrum yang luas dari banyak kawasan. Kalau adik-adik gak memahami hal, berarti adik-adik gak tahu tentang lingkungan, keagamaan, tentang wilayah-wilayah dong, yang mengartikan secara pribadi ke kampung diri juga. Itu sedikit pengertian kecil tentang identitas. Nah, beta di sini membicarakan tentang identitas supaya adik-adik ke depan bukan hanya beta saya bisa jadi konselor, karena adik-adik dong konseling, beta juga bisa jadi seorang konseling, adik-adik dong juga bisa jadi konselor. Semua tuh dia akar besar itu ada di identitas. Identitas itu salah satu contoh seorang yang terlahir, seorang yang sudah punya jati diri. HAM lah, yang orang bilang HAM itu salah satu dari identitas. Kalau identitas itu ada 2 bagian, ada identitas non-biner dengan gender queer. Identitas non-biner itu di luar bingkai atau dua jenis kelamin tradisional. Kalau gender queer itu masing-masing jenis kelamin kayak pria dan wanita. Oke, baik, kita juga akan lanjut dengan materi selanjutnya. Mungkin ada yang mau membahas sedikit tentang identitas kok. Asal ada berlanjut dengan materi selanjutnya. Materi memahami peran. Mungkin ada yang tahu apa arti peran? Saya Pak. Oke, boleh dilanjut. Peran itu sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Mungkin dari Troy atau Selon atau orang mau tambah. Yang selanjutnya arti peran. Peran, arti peran itu mengacu pada di mana masyarakat atau ketua mendefinisikan sebagai peserta dalam tanggung jawab individu berdasarkan ketentuan jenis kelamin di antara lingkungan sosial serta upaya menuju peluang antar semua gender, yang berarti ketua dalam masyarakat ini ketua punya peran dalam artian ketua sebagai warga, ketua mesti punya tanggung jawab yang besar lewat individu maupun kelompok. Ketua mesti bersosialisasi dan punyai tanggung jawab. Mungkin dari ini pemahaman ketua sama individu nih begini, kayak contoh Troy di satu lingkungan
relate dengan daerah satu lingkungan. Jangan karena relate berperan sebagai orang yang mempunyai ekonomi lebih asderen, relate berperan seenaknya saja di lingkungan. Acu tak acu, semua bagi kita masih berperan penting, masing-masing yang kita peran. Individu yang berarti kita mesti mengayomi. Kelompok pun seperti itu. Jadi beta harap dari ini materi peran ini adik-adik dan pasti semua paham toh apa arti peran. Itu peran dari lingkungan. Terlebihnya adik-adik dan juga masih kelas 11, masih SMK kelas 11. Peran ini memang mengajarkan peran dalam lingkungan sekolah ya. Adik-adik dong sebagai siswa-siswi ingat ketemu peran tuh di sekolah belajar, mendengar pelajaran, mengikuti apa yang dibilang guru-guru, jadi kan selalu boleh melawan. Dan ingat, jangan suka bolos-bolos, tugas jangan terlambat kumpul. Ini ketemu peran sebagai seorang siswa. Apa yang dibicarakan guru, apa ilmu yang kita dapat, kita tabur kembali, bukan kita simpan begitu sih. Yang satu lah, katong sebagai siswa-siswi itu katong peran bukan hanya sekedar belajar saja. Katong punya tanggung jawab lain. Katong punya tanggung jawab lain, kayak katong kebersihan di sekolah, katong pun tanggung jawab di organisasi, ekstrakurikuler dong. Adik-adik dong bisa bergabung di itu semua, supaya kedepannya mungkin dari itu katong bisa menjadi lebih maju dengan sekolah. Pasti adik-adik dong paham itu semua. Mengerti toh? Mungkin adik-adik ada mau bertambah sedikit kok tentang ini peran apa itu peran. Mungkin ada yang menambahkan atau mau menyanggah dari penjelasan. Yaitu kesetaraan. Meminta salah satu dosong memberi sedikit arti tentang kesetaraan. Apa itu kesetaraan? Ya, Pak. Kesetaraan adalah tingkatan yang sama. Yang lain mungkin ada yang menambahkan toh. Troy, mungkin Selen, Deren, adik Rilen. Oke baik, peran itu hak dan peluang antara semua gender. Pemahaman ini yang melibatkan semua individu tanpa memandang jenis kelamin masing-masing. Kesetaraan gender. Kesetaraan yang pertama itu tentang pendidikan. Pendidikan berarti kesetaraan adalah akses dan peluang dalam pendidikan, sehingga semua individu tanpa memandang jenis kelamin dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan mencapai potensi mereka. Jadi yang berartian kesetaraan itu pertama akses terbesar kesetaraan terhadap pendidikan. Yang maksud dari kesetaraan merupakan akses terbesar terhadap pendidikan itu begini. Dan saya cek begini. Maksud dari semua itu pendidikan ini tempat ilmu, berarti akses yang berkualitas dan mencapai potensi untuk semua kalangan masyarakat, adik-adik yang siswa-siswi di SMK ini. Semua orang itu dia butuh pendidikan, apalagi kata di Indonesia, semua harus berpendidikan, kerjaan itu jadi ada sekolah baik supaya mempunyai potensi yang tinggi dan mengakses pendidikan yang berkualitas, supaya kedepannya adik-adik yang susah untuk memulai hidup yang baru tanpa campur tangan orang tua. Yang kedua tentang kesehatan. Kesetaraan dalam akses layanan kesehatan serta penghapusan diskriminasi dalam bidang kesehatan itu berbasis jenis kelamin atau hak reproduksi. Jadi bagian dalam artian kesehatan itu yang pertama jenis kelamin. Masing-masing individu punya jenis kelamin. Adik-adik Helen
punya jenis kelamin perempuan, Roy punya jenis kelamin sebagai seorang laki-laki. Dan yang dimaksud dari hak reproduksi itu masing-masing katong kan melampaui itu batas, katong sepakat. Jadi begini, yang maksud dari hak reproduksi itu adik-adik juga pasti paham. Hal kecilnya pasti adik-adik paham, dia sampai terlalu panjang lebar tentang itu hal. Tapi ingat tentang kesehatan itu bukan hanya tentang hak reproduksi, kelamin, tapi banyak hal tentang individu masing-masing maupun dalam kelompok. Jadi selanjutnya kesetaraan gender yang kita maksud itu partisipasi politik. Adik-adik mungkin ke depan mulai umur 17, mungkin sekarang ya harus tahu itu apa itu politik. Tapi yang ke depan adik-adik semakin bertambah usia kan mulai memahami partisipasi dalam politik. Perbedaan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi bukan berarti laki-laki ini dia hebat, perempuan dia begini. Semua itu memiliki hak yang sama pada politik. Soalnya ada satu lebih dari satu. Semua berpartisipasi dalam politik. Contoh kecil dalam sekolah dan organisasi. Bukan hanya laki-laki saya hak jadi ketua OSIS, atau bukan hanya perempuan saya hak jadi, melainkan semua punya hak besar. Semua itu tergantung berpolitik. Hak politik dalam artian siapa yang dipilih dia yang jadi ketua. Jadi kedepannya kalau adik-adik dong sudah berpartisipasi dalam itu hal yang namanya hak politik, lebih memastikan diri, lebih tangguh dan tidak bergantung di siapapun, lebih kuat dengan individu masing-masing dan memiliki tingkat kepercayaan diri lebih tinggi. Yang ketiga, kesetaraan dalam rumah tangga. Kesetaraan dalam rumah tangga ini yang diartikan dengan tugas sebagai seorang ayah atau ibu, perawatan anak, sehingga mempunyai tanggung jawab dibagi secara adil antara semua anggota keluarga. Yang dalam artian kata staf kepala keluarga itu bapak, ibu tuh mama, ibu rumah tangga mama. Walaupun ada banyak ibu, banyak mama yang dia hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Terus katong anak-anak, tapi katong ada kakak, ada adik. Dia kan tentu punya tanggung jawab masing-masing dalam rumah. Dia punya tanggung jawab masing-masing ke dia Rendes sebagai seorang kakak, dia anak sulung, dia mempunyai tiga orang adik. Di situ bukan suruh dia harus menjadi kepala keluarga, sorry, tapi dia berperan penting. Dia sudah sahabat, dia bisa mengajarkan yang baik untuk kamu. Bukan dia harus merepotkan lagi kepada orang tua lah, begitu. Kerila sebagai perempuan, dia anak bungsu, dia punya kakak laki-laki. Jangan karena merasa anak perempuan dia buat seenaknya. Ingat, semua orang dia punya tanggung jawab. Semua orang dia punya tanggung jawab. Jadi harus membuat hidup memanage untuk hidup secara adil. Jangan mau yang gampang-gampang, yang malas-malasan salah. Yang terakhir, kesalahan yang terakhir tentang pekerjaan dan gaji. Mungkin ini masa yang nanti adik-adik rasa masa paling sulit. Masa dimana pada tanggung jawab sendiri, bukan hanya di rumah, diri sendiri, lingkungan, tapi tempat terjadi. Jadi dalam hal pekerjaan dan gaji ini membicarakan tentang karir, termasuk upaya yang katong dapat antara katong laki-laki atau perempuan. Begitu karir, bicara tentang karir ya adik-adik tuh. Karir itu kemampuan, karir kemampuan. Dari kata kemampuan berkata bisa pekerjaan, dari kata pekerjaan berkata bisa dapat penghasilan. Yang dinamakan penghasilan ini gaji. Jadi kita berharap dari adik semua mungkin ke depan, bukan ke depan, dari sekarang harus tanam apa yang adik-adik kamu punya dalam adik-adik hidup, potensi apa, mulai kembangkan itu. Kalau rasa belum mampu untuk hidup potensi, coba berusaha dari sebuah usaha begitu.
mulai usaha kecil, dan dari usaha kecil tuh adik-adik bisa dari itu usaha adik-adik juga bisa tahu adik-adik dong karir itu apa, adik-adik dong akan menempuh pekerjaan apa, dan akan mendapat penghasilan berapa. Dan ingat, dari semua itu, dari karir, pekerjaan dan penghasilan itu semua butuh tanggung jawab, bukan hanya semena-menanya adik-adik membuat. Oke, adik-adik dong suatu saat menjadi seorang manajer kah, atau staff manajer atau staff sebagai CS atau apapun, adik-adik dong itu sudah diberikan tanggung jawab, jadi jangan yang malas-malasan, ada tanggung jawab, bekerja supaya tanggung jawab. Adik-adik dong coba untuk lebih bertanggung jawab dan lebih memanage waktu diri sendiri. Individu itu penting, memanage diri itu penting, supaya di saat kita memanage diri kita punya tanggung jawab. Mungkin saya rasa sampai perlu banyak-banyak kalau kita bicara dengan adik-adik dong pasti sudah memahami ini. Kelas 11 ini semua naik kelas 12 untuk masuk kelas penentuan. Mungkin itu sedikit materi berkaitan. Mungkin ada adik-adik yang menambahkan sedikit atau menyangga dari materi yang dari kesempatan ini. Nah, Pas, Pak. dari orang adik Sela, Pas. Roy, Pas. dari Derek, oke baik. Kalau semua pas, kita akan mengakhiri ketemu kelas. Saya minta saya minta tolong ya. Kita akan berdoa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal kelas hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing. Dan Tuhan memberkati kami kita sampai rumah yang selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertemuan. Sesuai yang saya bilang tadi, kata sudah minggu depan kita akan melakukan UAS. Jadi adik-adik persiapkan diri. Kalau memang bisa pertemuan langsung nanti, kita kirim UAS di classroom. Dan masing-masing soal ada link. Dan nanti coba-coba lihat classroom. Kalau biasa ada kawan sampai minggu depan, adik-adik kamu bisa dibuka di classroom dan nanti itu biasa kirim di classroom. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.